Kasus tabrak lari yang menewaskan Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur pada 20 Januari yang lalu, berbuntut panjang. Setelah menahan sopir mobil yang menabrak Selvi, seorang perwira polisi juga ikut ditahan karena melanggar kode etik. Polisi hingga kini terus mendalami kasus tabrak lari yang merenggut nyawa Selvi Amalia Nuraini, salah seorang mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat. Polisi berharap ada rekaman kamera pengintai CCTV yang lebih jelas, karena rekaman yang dimiliki polisi saat ini tidak mengarah tepat di lokasi kecelakaan. Berdasarkan sejumlah alat bukti yang diantaranya keterangan saksi, pemeriksaan dengan analisis kecelakaan lalu lintas, dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, polisi resmi menahan Sugeng Guruh Gautama Legiman, sopir mobil Audi A6 yang menabrak dan menewaskan Selvi Amalia Nuraini. Kita didampingi oleh kuasa hukum dari tersangka, dan kita melaksanakan gelar perkara dan kita lanjutkan dengan penahanan. Dan berdasarkan alat-alat bukti dan juga pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka tersangka saat ini statusnya sudah ditahan. Tidak hanya menahan sang sopir, polisi juga menindak seorang perwira berpangkat komisaris polisi berinisial D. Perwira kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya itu diduga memiliki hubungan khusus dengan perempuan muda bernama Nur yang sedang menumpang mobil mewah itu saat menabrak Selvi. Kompol D dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri. Dalam kesempatan terpisah, Nur mengakui jika mobil yang ditumpanginya saat menabrak Selvi sedang mengikuti rombongan iring-iringan polisi. Namun polisi membantah jika mobil mewah yang menabrak Selvi bagian dari iring-iringan anggota polisi. Ya, di mana Kompol D memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan N ya, yang didapat keterangan para saksi-saksi dan juga alat bukti dari Dispropam Polri untuk kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Dispropam. Sejauh ini polisi telah menetapkan sopir mobil mewah yang menabrak korban sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari. Polisi juga menindak seorang perwira Polri yang diduga memiliki hubungan dekat dengan penumpang mobil mewah tersebut. Atas perbuatannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tersangka dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Begitupun juga dengan Kompol D yang kini ditahan di penempatan khusus selama 21 hari ke depan. Tim Liputan Media Group Network. Kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat berbuntut panjang. Selain menahan sopir, polisi juga menindak seorang perwira kepolisian berpangkat komisaris polisi atau Kompol D karena diduga melanggar kode etik. Seberapa jauh pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini? Apakah Kompol D cukup dinilai melanggar kode etik atau layak dijerat secara pidana? Untuk menggali lebih jauh soal ini sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Beni, polisi akhirnya menahan Kompol D karena diduga melanggar etik. Bagaimana Kompolnas menilainya? Seberapa jauh pelanggaran yang dilakukan Kompol D dalam kasus ini, Pak Beni? Ya, kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas ini karena publik tentunya juga menunggu kejelasan kasus ini karena berkaitan dengan pernyataan si perempuan yang mengatakan bahwa iring-iringan itu sudah seizin dan sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan pelanggaran kode etik ini di Perpol nomor 7 tahun 2022 di pasal 13 soal etika kepribadian, di sana dikatakan bahwa anggota Polri dilarang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Nah, di sini kan si perempuan itu sudah mengatakan bahwa saya istri sirinya. Itu pernyataan dari yang bersangkutan langsung. Namun dalam proses penyidikan tentunya nanti harus dibuktikan
bagaimana sih sesungguhnya status itu, termasuk dengan memeriksa istri sah dari Kompol D ini. Nah, bisa juga nanti dijerat dengan pasal pidana, seperti contoh di pasal 279 KUHP, di sana dikatakan barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada itu menjadi penghalang yang sah untuk itu. Ini ancamannya 5 tahun. Nah, kembali ini nanti masih dalam proses pemeriksaan, sehingga nanti tentunya dari hasil gelar perkara, dari sisi etiknya bagaimana, kemudian dari sisi pidananya bagaimana. Kita tunggu saja nanti. Ya. Tapi dari penilaian Kompolnas seperti apa Pak Beni? Apakah memang cukup hanya dijerat dengan pelanggaran etik atau memang layak dijerat secara pidana kalau melihat kasusnya? Menurut kami layak, karena kasus ini kemudian menjadi ramai dan publik menilai negatif, citra Polri juga terpengaruh. Jadi menurut kami perlu ada tindakan tegas supaya ada efek jera ataupun mengingatkan kepada pihak yang lain untuk tidak mengikuti cara-cara seperti ini. Baik, Pak Beni, mobil mewah yang menabrak Selvi Amalia Nuraini ini diduga berada dalam iring-iringan kendaraan rombongan polisi. Nah, berdasarkan keterangan penumpang ini, mobil bergabung dengan rombongan atas perintah dari Kompol D. Nah, ini tanggapannya bagaimana Pak Beni? Apakah dibenarkan mobil sipil ikut bergabung dalam rombongan polisi, Pak Beni? Ya, jadi nanti tentunya dalam pemeriksaan akan terungkap siapa pimpinan dari rombongan itu. Tentunya semua harus seizin dari pimpinan rombongan. Mungkin atasannya Kompol D. Nah, apakah benar Kompol D mengizinkan atau mengarahkan atau menyuruh? Ini juga perlu dikonfirmasi, kemudian perlu di cross check. Siapa tahu ini hanya akal-akalan dari si perempuan itu atau memang Kompol D yang nyuruh. Nah, ini menjadi bagian dari proses pembuktian nanti. Baik, mengenai nikah siri Pak Beni, dari deteksi Kompolnas sendiri seberapa banyak kemudian anggota polisi yang melakukan nikah siri dan kemudian sebetulnya ada undang-undangnya, pelanggar pidana dan juga secara kode etik begitu? Kami sendiri di Kompolnas untuk aduan ini tidak terlalu banyak ya, tetapi tentunya perlu diwaspadai oleh pengawas internal, pengawasan atasan, agar mencegah jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Karena sudah diatur di dalam Perpol sendiri aturannya tentang etika kepribadian, ini atasan langsung menjadi penting. Peran pengawasan melekat menjadi penting. Karena merekalah yang tahu kehidupan sehari-hari dari bawahannya. Nah, ini perlu menurut kami atasan langsung juga didengar keterangannya untuk tahu sejauh mana pengawasan pembinaan terhadap bawahannya. Oke, baik, kita tunggu pengawasan lebih baik dan kita tunggu kelanjutan dari kasusnya sendiri. Terima kasih Pak Beni Mamoto telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.